Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nahar Sulfa Fadila, mahasiswi pendidikan ekonomi semester 4 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran oleh Ibu Eka Nana. Saya harap video ini bisa bermanfaat untuk adik-adik semua yang sedang mempelajari ilmu akuntansi. Maka dari itu, yuk kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi di kelas saya dengan mata pelajaran ekonomi. Saya harap kalian dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar. Saya ingin sebelum pelajaran ini dimulai, kalian menyiapkan alat tulis untuk kalian merangkum pelajaran hari ini. Hari ini kita akan membahas siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Apakah yang terlintas di pikiran kalian bahwa akuntansi itu akan sulit? Tetapi pada kenyataannya materi ini tidak akan sulit apabila kalian memperhatikannya dengan baik dan teliti, dan kalian harus mempraktikannya di akhir video ini. Maka dari itu kita mulai kelas hari ini dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Perusahaan jasa. Menurut saya, kata perusahaan jasa itu sendiri sudah tidak asing lagi di umur kalian. Apakah kalian ingin tahu apa itu perusahaan jasa? Oke, jawaban kalian itu tidak ada yang salah. Namun di sini saya dapat simpulkan bahwa perusahaan jasa merupakan perusahaan yang kegiatan utamanya membuat produk tidak berwujud berupa jasa atau layanan dengan tujuan mencari laba dan melayani masyarakat. Ciri-ciri perusahaan jasa itu tentunya yang pertama, mereka membuat produk namun tidak berwujud, dan kedua itu standar harga untuk layanan perusahaan jasa itu sulit untuk diukur. Nah, apakah kalian tahu apa aja sih contoh perusahaan jasa? Oke, contoh-contoh yang kalian sampaikan kepada saya itu tidak ada yang salah. Contohnya itu ada perusahaan taksi, ada rental mobil, ada salon, ada dokter, ada laundry, dan ada bengkel, dan masih banyak yang lainnya. Nah, di sini kita akan membahas siklus akuntansinya pada perusahaan jasa untuk mengetahui transaksi-transaksi yang sudah terjadi pada perusahaan tersebut. Oke, siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Yang pertama itu ada bukti transaksi dengan contoh faktur, cek, kwitansi, dan lain-lain. Yang kedua itu ada jurnal umum. Yang ketiga itu ada buku besar. Yang keempat itu ada neraca saldo. Yang kelima ada jurnal penyesuaian. Yang keenam ada kertas kerja. Yang ketujuh itu ada laporan keuangan. Yang kedelapan itu ada jurnal penutup. Yang kesembilan itu ada neraca saldo setelah penutup. Dan yang kesepuluh itu ada jurnal pembalik. Namun hari ini kita tidak akan membahas semuanya karena menurut saya itu akan sulit untuk dipahami. Hari ini kita hanya membahas pada tahap pencatatan, yaitu bukti transaksi, yang kedua itu ada jurnal umum, dan yang ketiga itu ada buku besar. Oke, selanjutnya kita akan membahas pada tahap pertama, yaitu bukti transaksi. Di sini kita akan menganalisis bukti transaksi. Sebelum kita memasuki tahap selanjutnya, yaitu jurnal umum, di sini kita harus tahu aturan pencatatan transaksi. Nah, di tabel ini sudah terdapat ada akun aset atau akun harta, yang kedua itu ada akun liabilitas atau akun utang, yang ketiga itu ada akun ekuitas atau akun modal, yang keempat itu ada pendapatan, yang kelima itu ada beban, dan yang keenam itu ada price. Nah, di sini sudah terdapat ada tabel bertambah, berkurang, dan saldo normal. Jadi maksudnya itu jika semua akun itu bertambah, mereka ada di saldo bertambah itu ada di debit atau kredit. Nah, jika berkurang itu mereka ada di debit atau kredit. Kita lihat pada tabel yang berkurangnya. Untuk saldo normalnya itu bisa kalian lihat. Nah, di sini kalian harus benar-benar memahami pada aturan tersebut karena ini akan berpengaruh terhadap tahap pencatatan selanjutnya. Nah, di sini saya punya cara mudah untuk kalian menghafal pada tempat-tempat akun itu. Nah, namun di sini saya hanya bisa mengasih tahu 5 akun tersebut. Nah, siapkan 5 jari kalian. Nah, di sini itu kalian harus mengingat bahwa di sini itu ada akun aset atau akun harta. Yang kedua itu ada akun liabilitas atau hutang. Yang ketiga itu ada akun ekuitas atau modal. Yang keempat itu ada akun pendapatan, dan yang kelima itu ada akun beban. Nah, kalian harus mengingat akun-akun pada 5 jari ini. Saya mulai.
Jika bertambah, maka akun ini berada di debit. Akun ini berada di kredit, dan akun yang terakhir ini berada di debit. Selanjutnya, jika berkurang, maka akun ini ada di kredit, akun 3 ini berada di debit, dan akun yang terakhir ini berada di kredit. Nah, begitu cara mudahnya. Semoga kalian bisa memahami cara mudah tersebut untuk memudahkan kalian dalam melanjutkan tahap-tahap selanjutnya. Nah, di sini terdapat contoh soal analisis bukti transaksi. Contohnya, Ibu Nanas mendirikan perusahaan jasa laundry dengan nama Nanas Laundry pada tanggal 1 bulan Juni 2017. Transaksi selama bulan Juni 2017 sebagai berikut. Tanggal 1 Juni, Ibu Nanas menggunakan uang tabungannya untuk perusahaan laundrynya sebesar 60 juta. Nah, maka dari itu, ini akan berpengaruh pada akun kas dan modal, yang dimana akun kas itu masuk ke dalam akun harta. Berarti jika kasnya bertambah, maka dia masuk ke debit. Dan akun modal, jika dia bertambah, maka masuk di kredit. Selanjutnya, pada tanggal 2 Juni dibayar sewa ruangan usaha untuk 1 bulan sebesar 6 juta. Nah, sewa DDM itu termasuk ke dalam akun harta, yang dimana jika dia bertambah, maka dia ada di debit. Dan dia membayar sewa ruangan tersebut menggunakan uang kas, berarti kasnya itu berkurang. Jika berkurang, dia ada di kredit. Selanjutnya itu tanggal 10 Juni, Ibu Nanas mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar 5 juta. Keperluan pribadi ini atau nama lain prive, maka jika prive bertambah itu dia ada di debit. Dan dia mengambil keperluan pribadi itu dari uang kas. Nah, jika uang kasnya itu berkurang, maka dia ada di kredit. Oke, kita akan membahas pada tahap selanjutnya, yaitu tahap pencatatan di jurnal umum. Nah, mungkin akan terdengar asing untuk kalian yang belum pernah mempelajari ilmu akuntansi. Nah, di sini jurnal umum merupakan media dalam proses akuntansi untuk menampung akun-akun transaksi. Nah, di sini sudah ada bentuk tabel jurnal umum. Pada umumnya itu, bentuk tabel jurnal umum yang sering digunakan pada perusahaan jasa itu yaitu yang berbentuk 2 kolom. Yang terdapat yang pertama itu ada nama perusahaan, yang kedua jurnal umum, dan yang ketiga itu per tanggal, bulan, dan tahun pada transaksi tersebut. Nah, selanjutnya itu pada tabel itu terdapat kolom tanggal, terdapat kolom nomor bukti, terdapat nama akun, lalu ada kolom ref, ada kolom debit, dan ada kolom kredit. Nah, di sini kita tidak akan menggunakan kolom nomor bukti. Jadi setelah tanggal, kita akan langsung masuk ke dalam nama akun. Nah, kita akan mencobanya pada latihan soal berikut. Selanjutnya, contoh pencatatan di dalam jurnal umum. Pada tanggal 1 Juni, Ibu Nanas menggunakan uang tabungannya untuk perusahaan laundrynya sebesar 60 juta. Maka untuk di tabel itu pada kolom tanggal diisi tahun 2017 bulan Juni. Pada tanggal 1 itu berarti dia ada di akun kas pada modal, yang dimana kasnya bertambah dan modal juga bertambah. Nah, kasnya itu bertambah berada di debit sebesar 60 juta. Selanjutnya modalnya itu bertambah sebesar 60 juta di kredit. Untuk akun drive-nya kalian bisa mengisi di akhir, atau saat kalian mengisi jurnal umumnya itu kalian juga dapat langsung mengisinya jika sudah ditentukan nomor akun drive-nya. Nah, di sini selanjutnya pada tanggal 2 Juni dibayar sewa ruangan usaha untuk 1 bulan sebesar 6 juta. Nah, berarti di sini akunnya itu sewa DDM pada kas. Nah, sewa DDM-nya itu dia bertambah, berada di debit sebesar 6 juta. Untuk akun kasnya dia berkurang karena dia membayarnya itu menggunakan uang kas. Nah, berkurangnya itu berada di kredit sebesar 6 juta. Untuk debit dan kredit itu kalian harus balance untuk memudahkan kalian pada tahap selanjutnya. Nah, bagaimana? Apakah sampai sini ada yang bingung atau tidak? Mungkin kalau kalian ingin bertanya, kalian bisa langsung
bertanya di kolom komentar atau bisa langsung menghubungi saya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tahap selanjutnya yang mungkin akan menjadi tahap terakhir yang kita bahas pada kelas kali ini, yaitu tahap buku besar. Nah, apa itu buku besar? Buku besar merupakan buku yang berisi kumpulan akun yang disusun secara beratur berdasarkan kode-kode akun. Nah, di sini sudah ada bentuk-bentuk buku besar. Nah, di sini ada 3 bentuk buku besar. Yang pertama itu ada bentuk T, yang kedua itu ada bentuk 2 kolom, yang ketiga itu ada bentuk 3 kolom. Dan yang paling sering digunakan itu yaitu bentuk 3 kolom, dan kita akan mencobanya pada latihan soal berikut. Nah, selanjutnya masuk ke dalam contoh soal pencatatan pada buku besar. Di sini sudah terdapat jurnal umum yang sudah kita buat sebelumnya, yang akan kita masukkan ke dalam buku besar. Di sini kita akan menggunakan bentuk buku besar 3 kolom. Yang pada tabel pertama itu dengan nama akun kas dengan nomor akun 111. Isi tanggalnya 2017 bulan Juni. Kita lihat pada jurnal umum, pada tanggal 1 itu terdapat akun kas sebesar 60 juta ada di debit. Maka kita isi untuk di buku besarnya tanggal 1 dengan keterangan modal awal dan 60 jutanya masuk ke debit, dan satu lagi masuk ke saldo di debit sebesar 60 juta. Kita lihat jurnal umum lagi untuk tanggal kedua. Terdapat akun kas pada kredit. Selanjutnya kita tulis di buku besar tanggal 2 dan membayar sewa, karena tadi keterangannya itu untuk membayar sewa. Dan 6 jutanya itu ditaruh di kredit, lalu dikurang dengan saldo debit 60 juta. 60 juta dikurang 6 juta sebesar 54 juta tetap berada di debit, karena untuk akun kas itu termasuk akun harta, saldo normal itu berada di debit. Dan lakukan selanjutnya seperti itu. Di sini saya memberikan kalian latihan soal untuk membuat jurnal umum dan buku besar dengan toko Nanas Laundry. Saya harap kalian bisa mengerjakannya sampai batas waktu yang sudah saya tentukan. Untuk pengumpulannya itu berbentuk Excel. Cukup sampai di sini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kalian boleh menanyakannya di kolom komentar atau menanyakan langsung kepada saya melalui WhatsApp. Nah, bagaimana adik-adik untuk materi hari ini? Saya harap materi hari ini bisa kalian pahami dan bisa langsung kalian praktekkan. Saya memberikan latihan soal untuk kalian agar kalian bisa mencobanya. Jika kalian merasa bingung saat menjawabnya, kalian bisa menghubungi saya untuk bertanya. Saya tunggu hasil jawaban kalian sampai di pertemuan selanjutnya. Kita akhiri kelas hari ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti kelas hari ini dari awal sampai akhir. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat untuk menjalani sekolah online. Sekian dari saya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.